Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar kuliah perdana yang menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Hadjah Mutia Hafid, sebagai narasumber utama dan dihadiri ratusan mahasiswa baru FISIP UMSU Angkatan 2025 dan perwakilan mahasiswa FKIP dan PIKTI UMSU. Dekan FISIP UMSU Dr. Arifin Saleh MSP menyampaikan rasa senangnya atas kehadiran Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam kuliah perdana mahasiswa baru. Menurutnya, momentum ini menjadi istimewa karena pada hari pertama perkuliahan semester ganjil tahun ajaran 2005-2006, mahasiswa FISIP UMSU langsung mendapatkan ilmu dan motivasi dari seorang menteri. Rektor UMSU Profesor Dr. Agustani MAP dalam sambutannya menyampaikan berbagai kemajuan yang telah dicapai UMSU. Ia juga menegaskan sejumlah program strategi dan rencana pembangunan kampus ke depan sebagai bentuk komitmen UMSU dalam mencetak kelulusan unggul, lulusan unggul dan berdaya saing global. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih Bu Menteri. Bahwasanya kehadiran Bu Menteri memberikan motivasi kepada kami. Kami tentu masih ingat bahwasanya kehadiran Bu Menteri dulunya cukup lama, walaupun Bu Menteri sering datang ke Medan dan sering berkomunikasi dengan kami melalui para alumni kami. Tapi kami senantiasa berharap kehadiran Bu Menteri, apalagi kalau sudah menjadi Menteri, ini mungkin Ibu Menteri setelah menjadi Menteri ini datang ke UMSU. Luar biasa. Kami baru saja melaksanakan proses penerima mahasiswa baru. Yang hadir ini diantara mereka adalah baru mulai belajar pada tahun ini. Ini adalah masa pengenalan mahasiswa baru kami tahun 2025 yang lalu yang dilaksanakan mulai selama 4 hari. Kami tentu bersyukur ini adalah merupakan awal pertama. Di sini dihadiri oleh Pak Wali Kota dan hari ini Bu Menteri datang dan ini adalah kuliah perdana mahasiswa baru kami. Baik itu dari FISIP, dari PIKTI, dari FKIP, dari ekonomi. Maka harus lihat anak-anak beruntung Bu Menteri bisa menyapa Anda pada awal perkuliahan. Ini tentu menjadi modal bagaimana nantinya Anda bisa untuk melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, terkait dengan apa yang kami miliki, kami tentu Bu Menteri berusaha juga bagaimana mempersiapkan agar UMSU ini bisa dipercaya di tingkat internasional. Terakhir tentu Bu Menteri, kami ucapkan terima kasih karena kehadiran Bu Menteri untuk memberikan pengetahuan-pengalaman kepada mahasiswa kami. Itu tentu saya harapkan. Maka teman sekalian, silakan nanti untuk mendengar bagaimana motivasi diberikan oleh Bu Menteri kepada kita. Yang kedua, kehadiran Bu Menteri di UMSU ini menjadi momen strategis untuk membangun kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan. Ini tentu kami harapkan dan juga harapan kami kepada Menteri bisa menjadi inspirasi dalam optimisasi terutama bagi potensi kita dalam rangka bagaimana menuju Indonesia Emas. Tentu nanti harapan kami bisa memberikan arahan dan bimbingan kepada mereka, serta juga menjadi inspirasi menata masa depan untuk menjawab tantangan lahirnya generasi muda yang tentu berkualitas sesuai dengan cita-cita daripada Presiden Indonesia waktu itu. Tubuh mawar tepi telaga beragam rupa cantik warnanya. Ibu Menteri jadi inspirasi generasi muda menjawab tantangan zaman dengan prestasi dan karya. Bu, aku lulus ujian, Bu. Aku masuk universitas. Rasanya semua sakit itu hilang. Seolah-olah Tuhan bilang kepadaku, lihatlah, perjuanganmu sedang dihitung. Lalu aku bertanya, mau kuliah di mana, Nak? Kuliahnya biasanya berapa? Lalu kau menjawab dengan penuh semangat, aku lulus kuliah di UMSU, Bu. Kampusnya unggul, cerdas, terpercaya. Dan akhirnya kau menjelaskan panjang dan lebar mengapa kau memilih UMSU. Aku sempat lemas dan bertanya pada diriku sendiri, apa aku sanggup? Nyatanya, uang kuliah bukan hanya uang pendaftaran, kan, Nak?
Ada uang makan, uang buku, uang kos, belum lagi uang printer yang tintanya cepat habis. Asal kamu tahu, ibu pernah rela makan nasi dengan garam selama 3 hari demi mengirimkanmu uang untuk beli modul. Tapi enggak usah, nak. Karena ketika aku mendengar kau bercerita tentang teman-temanmu, tentang tugasmu, tentang dosen-dosenmu, rasanya ibu ikut kuliah. Ibu ikut kuliah di sini, di hati ibu. Ketika kita bicara literasi, memang harus banyak berkomunikasi dan juga bersandar bahu-membahu dengan institusi-institusi pendidikan yang memang hari per hari memiliki mahasiswa-mahasiswi yang menjadi sumber-sumber dari penggerak atau motor dari kemajuan yang transformasi digital di tanah air. Lainnya, kita akan melihat di halaman berikutnya ini sebagai contoh bahwa Kemkom Tinggi juga saat ini tengah membangun Innovation Hub. Jadi selain literasi yang memang diajarkan dari ruang-ruang kelas, kita juga membuat sebuah wadah yang kita yakini bahwa kalau pemerintah menjadi orkestrator, membuat wadahnya di mana di situ berhimpun produsen, user, perusahaan-perusahaan teknologi, stakeholder, kampus, itu kita cukup menjadi orkestrator saja, maka karya-karya atau juga produk-produk teknologi akan lahir atau aplikasi-aplikasi dalam negeri akan lebih banyak lahir dan startup akan lebih banyak lahir. Karena pada dasarnya orang Indonesia itu kreatif, anak-anak mudanya, terkhusus dari Sumatera Utara sebagai salah satu yang paling aktif. Saya senang sekali tadi Pak Rektor sampaikan bahwa ada kenaikan untuk fakultas ilmu komputer. Jadi memang anak-anak muda kita juga sudah membaca perkembangan zaman. Semua fakultas yang tadi disampaikan itu penting, tapi secara proporsi kami juga cukup senang melihat bagaimana fakultas ilmu komputer ini juga bertambah seiring dengan waktu, memang karena kebutuhannya ada di sana. Dan juga kampus tentu semakin memfokuskan dan memberi perhatian kepada beberapa fakultas yang memang bisa mendorong juga perkembangan digitalisasi ke depan. Jadi sekali lagi, ada banyak, nanti mungkin kita juga bisa kerjasama Pak Rektor. Pertama tadi 10 juta coders, kemudian dengan beberapa perusahaan seperti Microsoft kita juga melatih kurang lebih 1 juta talenta digital dan banyak lagi. Dan memang ini pelaksananya akan banyak melibatkan kampus-kampus sebagai institusi yang memang memiliki akses terhadap banyak Gen Z dan tahu mana siswa-siswinya yang memang berminat, mana yang punya bakat untuk diarahkan juga untuk memiliki tambahan keilmuan di bidang kecerdasan artificial. Jadi sekali lagi, bahan dasar dari kecerdasan artificial adalah data. Jadi siapa yang memang menjaga datanya dengan baik, punya data bank yang baik, itulah mereka yang akan unggul untuk kecerdasan artificial. Saya yakin di UMSU, kami juga di Kementerian Komunikasi bebenah, di pemerintahan juga kita bebenah untuk melakukan pencatatan data dengan baik, melakukan digitalisasi data dengan baik, sehingga ketika kita migrasi ke kecerdasan artificial, kita sudah siap. AI itu lahir seperti bayi. Kita berikan feeding, kita berikan input, kita ajari, lalu dia menjadi cerdas. Jadi kalau kita hanya menggunakan misalnya produk-produk kecerdasan artificial dari mancanegara, sebut saja chatbox misalnya, maka nanti dia yang semakin pintar. Yang karya-karya lokal yang tidak kita gunakan, dia tidak pintar-pintar. Karena banyak orang lebih memilih menggunakan produk-produk yang bukan karya dalam negeri. Jadi nanti kalau sudah ada, sekarang sebetulnya sudah ada, Indosat kemarin sudah meluncurkan dengan bahasa Indonesia, semacam chatbox dengan bahasa Indonesia, namanya apa ya? Sahabat AI, maka kita juga bisa gunakan. Saya yakin nanti Telkom dan sebagainya juga punya produk-produknya, dan ini menjadi penting untuk diramaikan, untuk diisi oleh orang-orang Indonesia, supaya produk-produk kecerdasan artificial karya anak negeri bisa juga dilatih dengan tekun. Kalau melatih bayi harus tekun dia, harus dengan tekun. Jadi jangan langsung dibandingkan, kok kalau
pakai yang produk luar kok lebih cerdas ya, karena mereka memulai lebih dulu dan penggunanya lebih luas, yaitu sedunia mungkin. Nah di Indonesia kita harus telaten, harus tekun, dan harus juga mau melatih produk-produk kecerdasan artifisial dari dalam negeri, supaya produk-produk ini apakah itu chatbots, apakah itu nanti platform-platform yang terkait dengan sektor-sektor yang berbeda-beda seperti agrikultur, kemudian perikanan dan sebagainya, itu juga bisa menjadi produk-produk yang pintar. Itu terima kasih teman-teman sekalian. Jernih air di tepi telaga, biru jernih warna airnya. Saya tentu merasa bangga dapat hadir di kampus unggul, cerdas, terpercaya. Dalam pemaparan materinya, Mutia Hafid membawakan materi bertema optimalisasi potensi Gen Z dan AI menuju Indonesia Emas. Ia menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya generasi Z, dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi, sekaligus berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Usai menyampaikan kuliah perdananya, Mutia Hafid menerima cenderamata dari Profesor Agus Sani. Penyerahan cenderamata juga dilakukan oleh Visip UMSU sebagai bentuk apresiasi dan ungkapan terima kasih atas kehadiran Mutia Hafid yang telah memberikan inspirasi bagi mahasiswa baru. Terkait pada hari ini kunjungan dan juga mengisi materi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sedikit tanggapannya Ibu. Hari ini saya senang sekali ini kuliah perdana kami sebagai Menkom Dikti di UMSU. UMSU bagi saya bukan baru, saya berapa kali kemari, tapi sebagai menteri ini baru kali ini, dan sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, salah satu tupoksi kami juga adalah bagaimana mempersiapkan generasi muda untuk juga cakap dan siap menghadapi berbagai perkembangan teknologi baru, termasuk kecerdasan artifisial, dan juga bagaimana memerangi konten-konten negatif seperti judi online, pornografi, perundungan dan sebagainya. Dan saya senang sekali kalau UMSU memang hari ini membuka pintu untuk kemudian berkolaborasi baik dari sisi penciptaan talenta-talenta digital dan juga bagaimana memerangi konten-konten negatif di dunia maya. Baik, UMSU ini kan sudah go internasional dan unggul ya Ibu. Seperti apa Ibu sendiri menilai posisi UMSU dalam ekosistem digitalisasi pendidikan? Saya tadi sampaikan saya juga salah satu pemanfaat dari lulusan-lulusan UMSU. Artinya saya banyak dibantu dari lulusan UMSU, termasuk di tenaga ahli menteri kami juga ada lulusan UMSU dan juga di jajaran-jajaran lainnya, karena memang unggul dan integritasnya itu juga amat baik, adabnya juga amat baik, tapi yang paling utama adalah kecakapannya juga luar biasa. Jadi artinya rasanya UMSU ini juga tepat dalam mempersiapkan kompetensi-kompetensi di anak-anak muda kita. Saya dengar tadi juga untuk Fakultas Ilmu Komputer juga angkanya juga meningkat yang sesuai dengan perkembangan digitalisasi, dan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi yang bisa kami serap, karena memang sudah fokus kepada fakultas-fakultas yang memang fokus untuk mempersiapkan digitalisasi. Baik, terima kasih Ibu Menteri. Sedikit Pak Rektor melihat kunjungan dari Ibu Menteri pada hari ini sebagai perhatian dari pemerintah pusat, khususnya dari Komdiji terhadap UMSU, Pak Rektor. Ya, pertama tentu kehadiran Ibu Menteri merupakan pencerahan, karena kita tahu bahwasanya selama ini mungkin orang berpikir terkait dengan artificial intelligence hanya terkait dengan konten saja. Tapi di situ tadi Ibu Menteri banyak memberikan, saya sendiri sebagai orang yang mungkin sudah senior, banyak belajar tadi apa sampaikan oleh Bu Menteri, karena bagaimanapun tidak ada bisa dipisahkan bagaimana dengan artificial dengan kemanusiaan. Maka tadi tentu harapan Menteri bagaimana UMSU bisa berperan dalam rangka setidaknya membantu Kemdikti dalam rangka proses-proses kemampuan daripada mahasiswa kita untuk bisa bagaimana membedakan tentang artificial intelligence dengan kemanusiaan, dengan kita punya pikiran sebagainya. Tentu ini akan kami lakukan sesuai dengan arahan dari Bu Menteri tadi kepada mahasiswa kami di Universitas Muhammadiyah Utara. Baik, terima kasih Pak Rektor, terima kasih juga Ibu Menteri yang mengucapkan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak, kita telah melaksanakan kegiatan kuliah umum yang disampaikan oleh Bu Mutia Hafid nih Pak, terkait potensi Gen Z dan juga AI. Seperti apa Bapak melihat kegiatan kita pada hari ini? Perlu kami sampaikan bahwa kami Visip UMSU baru saja menyelesaikan salah satu kegiatan akademis kuliah perdana untuk mahasiswa baru Visip UMSU, ditambah mahasiswa baru dari PIKI dan EPKIP,
yang langsung diisi oleh Ibu Menteri Mutia Hafid selaku Menteri Komunikasi Digital Republik Indonesia. Alhamdulillah acaranya sukses. Tadi Ibu Menteri juga merasa senang, kondusif. Acara tadi dari jam 8 pagi sampai jam setengah 12 ini paparan Bu Menteri juga diapresiasi oleh para mahasiswi karena paparannya isinya sangat bagus, paparannya penyampaiannya juga sangat luar biasa. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri dan tim atas kedatangannya ke FISIP UMSU atau ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini sangat istimewa karena di hari perdana perkuliahan semester ganjil 2025-2026 kuliah perdana FISIP UMSU langsung diisi oleh Menkom Tinggi Ibu Mutia Hafid. Baik Pak, terkait AI nih Pak, seperti apa Bapak melihat potensi AI di masa yang akan datang? Ya, tadi Bu Menteri Mutia Hafid sudah menjabarkan panjang lebar tentang AI ini. Terkait kaitannya juga temanya yang kami pilih sangat bagus juga, optimalisasi potensi Gen Z dan artificial intelligence menuju Indonesia Emas 2045. Tadi Bu Menteri menekankan kepada kita bahwa AI itu adalah tools, alat. Kita jangan sampai dikendalikannya. Kita tetap menjadi pemimpin dari AI tersebut karena dia alat, kita harus memanfaatkannya. Nah, ke depan tentu AI ini sangat bermanfaat dalam segala sektor kehidupan kita. Dan itu nggak bisa kita tolak. Maka kita persiapkanlah mahasiswa-mahasiswa kita. Kami di FISIP, kami di UMSU sekarang sedang mempersiapkan mahasiswa kami yang sebagian besar atau seluruhnya ada tergolong dari Gen Z tersebut, sehingga tadi AI sebagai tools itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan yang lebih bagus, bukan untuk hal-hal yang negatif. Baik Pak, terakhir Pak, generasi muda sebagai agent of change Pak, apa yang Bapak harapkan kepada generasi muda kita dalam memajukan teknologi di masa yang akan datang? Ya, sekarang generasi muda kita hidup di dunia yang tanpa batas. Dunia tanpa batas artinya dunia yang tidak ada batasnya karena adanya digitalisasi dengan kekuatan internet dan berbagai peralatan yang mendukungnya. Nah, ke depan sekali lagi kami bilang, ke depan generasi muda kita harus bisa memanfaatkan dunia tanpa batas ini, harus bisa bermain-main dalam konteks positif dunia tanpa batas ini, menjadi pemimpin dunia tanpa batas ini. Kalaupun misalnya tidak bisa pemimpin di kancah internasional, setidaknya skopnya kita kecilkan. Intinya, dunia tanpa batas ini, digitalisasi ini harus tetap kita manfaatkan untuk kemajuan bangsa kita, untuk kemajuan kita pribadi, dan tentu juga untuk mengatasi berbagai persoalan negara sebagai dampak negatif dari dunia tanpa batas tersebut.